Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kita, yaitu tentang kalimat petunjuk. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa membuka buku Fokus tema 6-nya di halaman 8. Dan buku paket tema 6-nya di halaman 11. Nah, di sini Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Nah, apakah anak-anak di rumah juga suka membantu mengepel lantai rumah? Nah, apakah anak-anak dapat melakukannya? Nah, kalau mau melakukannya, maka anak-anak harus mengetahui dulu caranya bagaimana. Nah, berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Yang pertama, anak-anak harus menyiapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Lalu yang kedua, isilah ember dengan air. Lalu yang ketiga, anak-anak menuangkan cairan pembersih secukupnya. Lalu yang keempat, anak-anak memasukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air dan cairan pembersih. Lalu yang kelima, kain pel diperas. Lalu yang keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, begitulah caranya untuk mengepel lantai. Anak-anak sekarang sudah tahu kan bagaimana cara mengepel lantai. Nah, anak-anak, bukan hanya cara mengepel lantai saja yang harus kita ketahui. Cara mencuci piring yang benar, cara mencuci baju yang benar, itu juga kita harus mengetahuinya. Nah, anak-anak nanti kalau di rumah bisa anak-anak bantu ibu untuk mengepel lantai dan mencuci piring ya. Nah, anak-anak jangan biarkan piring kotor itu menumpuk. Nah, tumpukan piring yang kotor itu akan mengundang lalat. Nah, selain lalat, akan menimbulkan juga kuman penyakit. Dan akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu kita harus rajin membersihkan rumah. Nah, kamulah yang bertugas untuk membantu ibu di rumah, misalnya membantu mencuci piring, ya kan? Nah, anak-anak, ibu mau menjelaskan. Tadi yang sudah kita bicarakan bersama tentang petunjuk cara mengepel lantai. Ini ada step-stepnya, ini merupakan adalah petunjuk anak-anak. Nah, kalimat petunjuk itu berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimatnya itu disusun secara berurutan dan harus jelas dan lugas. Kalimat petunjuk itu harus jelas supaya tidak membingungkan. Nah, ini adalah kalimat petunjuk. Ini contoh kalimat petunjuk. Siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih. Nah, ini adalah kalimat petunjuk. Isilah ember dengan air. Ini juga kalimat petunjuk. Tuangkan cairan pembersih secukupnya. Ini juga kalimat petunjuk. Masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Ini juga petunjuk. Peras kain pel. Ini juga kalimat petunjuk. Gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Ini merupakan kalimat petunjuk. Nah, kalimat petunjuk itu berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu ya anak-anak ya. Nah, di bawah ini ada gambar petunjuk cara mencuci piring. Nah, ini adalah gambar yang diacak dan kita akan menyusunnya secara berurutan. Yang pertama, kita harus menyiapkan sabun pembersih piring, sabutnya juga, sabut mencuci piring. Lalu yang kedua, kita harus menggosok piring yang kotor dengan sabut penggosok beserta dengan cairan pembersih piring.
Setelah itu kita bilas bersih piring yang kita cuci tadi dengan air yang bersih dan mengalir. Lalu yang keempat, piring yang sudah kita bilas kita letakkan di rak piring supaya airnya menuus dan kering. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah petunjuk cara mencuci piring yang benar. Dan ada step-step yang harus kita lalui supaya pekerjaan yang kita lakukan itu beruntun anak-anak, tidak sembarangan, tidak sembrono. Nah, tidak mungkin kan kita duluan membilas lalu kita mencuci pakai sabun lalu baru kita menyiapkan sabunnya. Nah, itu kan tidak mungkin. Jadi ada step-stepnya, ada urutannya untuk melakukan pekerjaan dengan baik ya anak-anak ya. Nah, hari ini tugas anak-anak itu ada di halaman 8 buku fokus tema 6 yang ada tulisan ayo kerjakan. Nah, di situ anak-anak menuliskan keterangan untuk setiap gambar. Dan di buku fokus itu kan tidak cukup, tapi mungkin cukup, tapi kalau misalnya tidak cukup, anak-anak bisa menyiapkan 1 lembar kertas untuk jawabannya lalu diselipkan di buku fokusnya ya. Nanti dibuka ya di buku fokus halaman 8-nya, dilihat dan dibaca dulu petunjuk sebelum mengerjakan. Nah, begitulah materi tematik kita hari ini tentang kalimat petunjuk. Kita sudah mengetahui bagaimana cara mengepel lantai, petunjuk cara mengepel lantai, dan petunjuk cara mencuci piring. Nah, tugas hari ini dikerjakan ya anak-anak ya, sesuai dengan petunjuknya juga. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.